Ya, teman-teman, kita mulai masuk malam hari ini. Sebelum itu kita berdoa bareng-bareng. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu malam hari ini kami sudah berkumpul. Kami mau mencari hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau bersekutu, bersatu hati. Kami mau menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, mencari hadirat-Mu. Kiranya Engkau saja yang menjadi penonton di sini. Kau hadir di tempat ini, Tuhan. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau menyembah-Mu. Segala halangan, segala eh, apapun yang akan menghalangi ibadah ini, kami patahkan, kami tutup bungkus dengan kuasa darah Roh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai ibadah ini. Amin. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu.
Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Dan ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hatiku dan hadir, ku rindu memanjamu, oh Tuhan, di dalam kekudusan. Bawaku dekat dalam
hati. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Hatiku dengan hadirmu, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan, bawaku dekat. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih dan kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu. Ku rasakan kasihmu dan indahnya kekudusanmu, penuhi dengan kasihmu, diam di hadiratmu.
dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu, dan ku kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, tanganku, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, mengangkat tangan-Mu, dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, diam di buka hati jamaah, berserah beri di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidup
Saya kembalikan ke JT Rizia. Terima kasih David. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat malam ini. Kalau sebentar lagi hamba-Mu akan sharing firman-Mu Tuhan, Engkau yang mengurapi apa yang akan dibagikan. Sehingga message ini berbicara kepada setiap anak-Mu yang hadir tempat ini secara pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya, apa suara saya sudah jelas ya? Sudah jelas nggak ya Cimeri suaraku? Oke. Delvin bisa tolong share screen ya? Ya, hari ini tentunya setiap awal tahun, kayaknya tahun lalu juga saya share tentang puasa ya, karena selalu diawali, tahun baru selalu diawali dengan puasa adalah suatu hal yang sangat baik untuk kita itu melibatkan Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tentunya pada awal tahun ini, kalau saudara yang mungkin gerejanya ada mengadakan puasa bersama atau mungkin di gereja nggak ada, saudara juga bisa menjalankan puasa ini sendiri ya. Dan tidak terlambat kalau mungkin ini sudah hampir 3 minggu jalan ya, saudara mungkin masih belum berpuasa. Mungkin dalam beberapa hari ke depan saudara boleh merenungkan apakah saudara akan memulai puasa untuk mengawali tahun ini ya. Ya, hari ini tema yang saya bagikan adalah tentang puasa. Dan tentunya puasa itu bukan hanya kita tidak makan ya. Kalau kita hanya berpuasa terus kita tidak makan tanpa pengertian, maka apa yang kita lakukan itu juga tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan ya. Dan hari ini saya akan membagikan pengertian tentang doa dan puasa. Fokusnya kepada puasa ya. Berpuasa adalah satu kunci dari pertumbuhan orang percaya. Tuhan mengajarkan prinsip Alkitabiah ini bukan hanya dengan perkataan, tetapi juga dengan teladan. Dan untuk menang dalam kehidupan tidak pernah bisa kita capai kecuali melalui puasa dan doa. Seringkali orang Kristen kan berkata, saya kok nggak bisa terobos ya? Saya dari dulu sampai sekarang kok seperti ini ya? Atau banyak kedagingan yang saya nggak bisa menang ya? Nah itu seringkali karena kita itu tidak pernah mau melatih manusia roh kita. Berpuasa itu sebenarnya menekan daging kita, mendisiplinkan daging kita. Dengan kita itu kan semua orang pasti suka makan ya. Kita itu mendisiplinkan daging kita agar kita itu memperkuat pengaruh roh kita gitu ya. Dan dalam pelayanan Yesus, dia mengajarkan ada 3 kebenaran yang mendasar bagi setiap murid. Yaitu 3 kebenaran mendasar. Next, Delvin. Ya, yaitu memberi, doa, dan puasa. Jadi puasa ini bukan pilihan, puasa ini bukan hanya untuk pendeta ya, tetapi atau untuk orang yang melayani, tapi puasa itu untuk setiap orang percaya. Hari ini saya mau saudara mulai bertanya kepada diri saudara sendiri, kapan saudara mau mulai puasa ya? Memberi yang benar itu bukan karena disuruh orang atau ditujukan kepada orang, tetapi memberi itu merupakan apa yang kita persembahkan kepada Tuhan dari hati kita yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi saudara kalau memberi, ya saudara gini, kalau saudara memberi dan tidak dihargai lalu saudara ngambek, berarti saudara memberinya masih tertujunya kepada orang. Saudara mempersembahkan masih untuk orang. Tetapi kalau saudara memberikan itu untuk Tuhan, maka saudara itu nggak karena diperintahkan, tapi karena saudara mengasihi Tuhan dan saudara nggak mudah tersinggung kalau pemberian saudara tidak dihargai. Doa dan puasa pun sama. Kita doa dan kita puasa bukan karena disuruh, oh harus doa 3 kali, 2 kali, atau setiap hari harus doa sekali, atau harus puasa berapa kali. Bukan, kita doa dan kita puasa karena kita punya kerinduan, karena kita mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Itu harus lahir dari kerinduan di mana kita mau menerobos ke dalam hatinya Tuhan. Karena kita bersyukur, karena kita sudah memahami apa yang sudah Dia lakukan di kayu salib. Jangan berpuasa dengan motivasi yang salah ya. Mungkin aku berpuasa supaya aku bisa dapatkan keinginan kedaginganku. Aku berpuasa supaya mungkin cewek ini mau pacaran sama aku gitu ya. Kita itu berpuasa satu karena pertama karena kita
mengenal siapa Tuhan kita, karena kita tahu apa yang Dia lakukan di kayu salib bagi kita, maka dari hal itu kita bersyukur, kita mau menerobos. Aku pengen mengenal Tuhan lebih. Aku pengen aku bisa selaras dengan kehendak Tuhan. Aku pengen bagaimana aku bisa mengalahkan kedaginganku supaya aku bisa dipimpin Roh. Itulah ada alasan puasa. Puasa bukan tentang mencapai tujuan kepentingan daging kita. Puasa adalah selalu tentang menyelaraskan diri kita kepada kehendak Tuhan. Bukan tentang apa, oh aku puasa supaya mungkin kalau murid-murid, aku puasa supaya nilai ujianku bagus, aku puasa supaya tokoku rame, aku puasa supaya sakit ini sembuh. Tentunya Tuhan tuh mau menyembuhkan, tentunya Tuhan itu mau mendengarkan doa kita, tetapi kita harus bertumbuh dari minta-minta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Dengan kita harus bertumbuh, Tuhan apa yang kau mau, itu aku mau. Dan seringkali apa yang Tuhan mau itu bertentangan dengan daging kita, maka kita itu butuh puasa. Dan kita perlu memiliki pemahaman rohani yang benar ya tentang puasa. Next, Delvin. Pemahaman yang benar tentang puasa itu adalah Tuhan tidak butuh pemberian kita. Tuhan tidak butuh kita itu puasa. Jadi puasa kita itu bukan aku memberikan sesuatu untuk Tuhan. Bukan ya. Tetapi kita adalah penerima. Kita sudah menerima kasih karunia Tuhan. Yang kita itu perlu memberi diri agar kita itu mau diubahkan. Nah, kita tuh puasa itu untuk membangun kerelaan, untuk ada kerelaan supaya kita itu diubahkan menjadi serupa dengan Dia yang sudah terlebih dahulu menjadi teladan yang telah memberikan dirinya kepada kita. Perjanjian kita itu kan umat perjanjian ya. Kita membuat perjanjian dengan Tuhan. Apa perjanjian kita dengan Tuhan? Tuhan memberikan nyawanya, kita memberikan hidup kita kepada Tuhan. Itulah perjanjian. Perjanjian dengan Tuhan itu bukan Tuhan memberikan nyawanya, terus kita hidup hidup sakar kita sendiri. Kita ya kalau aku ingat komitmen, aku komit. Kalau nggak ingin, aku nggak komit. Enggak. Orang yang tidak masuk dalam perjanjian Tuhan, tidak memberikan hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan, kita nggak akan dapat janji Tuhan. Kita cuma punya agama, tapi kita nggak akan terima janji Tuhan yang difirman. Saya berani katakan, kalau saudara hari ini mau ambil komitmen, masuk ke dalam perjanjian Tuhan, mau diubahkan, mau memberikan diri, mau mengkomitmen saudara kepada Tuhan, maka saudara akan lihat bagaimana Tuhan itu menggenapi janji satu persatu yang sesuai firman Tuhan itu saudara bisa alami. Ya, dan kita yang membutuhkan, seperti dalam tadi kan soal pemberi ya, soal memberi itu bukan Tuhan yang butuh kita memberi, tapi dalam kita memberi, kita itu seperti Tuhan Yesus yang telah terlebih dahulu memberikan nyawanya. Dalam doa, bukan Tuhan itu butuh kita doa, tetapi doa itu adalah saluran persekutuan kita dengan pribadi Tuhan. Dalam puasa pun juga bukan kita itu memberikan suatu manfaat bagi Tuhan ya, tapi puasa itu yang mengubah kita sehingga Tuhan itu dapat melakukan pekerjaannya melalui kita. Ya, kalau puasa itu bukan kita kayak Tuhan, aku kasih kamu kelaparanku. Tuhan nggak butuh kita lapar juga gitu ya. Tetapi puasa itu yang memampukan kita agar Tuhan itu bisa melakukan pekerjaannya melalui kita. Next. Next ya, Kelvin. Ya. Pelayanan Rasul Paulus terjalin dengan doa dan puasa. Dalam 2 Korintus 6:5, dalam menanggung dera, dalam penjara, kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga, dalam puasa. Ya, Galatia 2:20, aku telah disalibkan dengan Kristus, dan bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup di dalam iman, yaitu iman di dalam anak Tuhan, yang mencintai aku dan menyerahkan diri. Yang menyerahkan dirinya untuk aku. Ya. Rasul Paulus menganggap dirinya mati bagi dosa dan hidup bagi Allah. Sebagai orang percaya, kita perlu mati bagi diri sendiri. Inilah kekristenan. Kekristenan bukan tentang kita ikut Tuhan, hidup kita enak, diberkati. Kita ikut Tuhan. Langkah pertama adalah kesadaran bahwa sorry tadi sempat keluar ya. Ya, bisa next ya Delwin ya. Bisa next ya. Ya, setiap orang Kristen memiliki 3 musuh yang harus dihadapi ya, yaitu daging, dunia, dan iblis. Ketiganya
sudah dikalahkan bagi kita di kayu salib oleh Tuhan Yesus. Sejauh mana kita menang atas hal ini akan menjadi sejauh mana Tuhan dapat mengendalikan hidup kita. Ya, dan metode yang terampuh paling efektif yang diberikan Tuhan kepada kita untuk mengatasi tiga hal ini agar kita mendapatkan kemenangan adalah melalui doa dan puasa. Jadi kenapa orang Kristen itu susah mengalahkan kedagingan, ketamaan, hawa nafsu, ya kan, keinginan-keinginan dunia, atau sama iblis ya pasti takut. Kalau daging dan dunia aja nggak bisa menang, apalagi sama iblis ya sudah pasti ketakutan. Dan itu harus melalui puasa. Kalau tanpa puasa kita itu lemah. Ya puasa bukan hanya untuk zaman para rasul ya, untuk rasul-rasul atau untuk hamba Tuhan. Puasa itu untuk setiap kita yang mau mengalami kemenangan di dalam kehidupan ini. Puasa adalah suatu disiplin rohani yang tidak dapat kita abaikan. Percayalah, kalau kita itu cuma punya agama Kristen, dengarkan ajaran Kristen, tapi kita itu nggak pernah mau melatih otot rohani kita, maka kita itu nggak bisa menang hanya dari apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu kita harus praktekkan, dan itu yang akan membawa dampak dalam hidup kita. Nah, kita buka Yesaya 58. Kita akan Nabi Yesaya berbicara tentang puasa. Ia menyatakan contoh dan sikap motif yang salah dalam berpuasa. Mungkin Cemeri, kamu bisa bantu baca sih, Ya, supaya ada partisipasi. Yesaya Ya, 58 gitu. ayat Kamu 6. baca ini, baca yang di screenku loh, C. Bisa nggak baca? Oh, oke. Yesaya 58 ayat 3 sampai 4. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih mengurus urusanmu dan engkau mendesak-desak semua buruhmu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju yang tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa sekarang ini, suaramu tidak akan didengar dari tempat tinggi. Ya, jadi kita dapat mengerti ya, puasa itu bukan ritualnya ya, bukan nahan laparnya. Kalau nahan lapar pasti didengar Tuhan, belum tentu. Tapi kalau kita melakukan disiplin rohani puasa tanpa kita hidup di dalam kebenaran, keadilan, belas kasihan, maka puasa kita itu tidak didengar dan tidak diterima oleh Tuhan ya. Kita lihat apa yang membuat puasa itu kita salah ya, yaitu apa? Kita itu masih mengurus urusan kita. Apa berarti apa enggak boleh kerja? Bukan, mengurus urusan kita itu berarti apa? Mungkin bisa next slide ya. Next slide. Yaitu kita mencari keinginan kita sendiri. Ya, kita mencari kesenangan kita sendiri. Ini yang saya bold ya, keinginan kita sendiri. Yaitu kita menindas semua pekerjaan kita. Manusia dasarnya egois. Manusia dasarnya aku untung banyak, orang lain tak tindas gitu ya. Berpuasa tanpa hidup di dalam kebenaran dan keadilan itu percuma. Puasa gunanya apa? Menekan daging kita supaya pimpinan roh itu bisa menguasai kita. Jadi kalau kita dipimpin roh, pasti kita itu mau menyalipkan kedagingan kita. Kita pasti mau menghidupi kebenaran dan keadilan, ya, bukan merugikan orang lain, bukan hanya mencari apa yang menguntungkan kita saja, gitu ya. Dan kalau kita puasa, tapi kita masih tersinggungan, masih berkelahi, berbantah-bantah, atau mungkin, wah aku nggak mau tahu, pokoknya aku nggak puas, aku marah gitu. Itu puasa kita nggak ada gunanya. Harusnya puasa itu menjadikan kita orang yang lebih baik. Tetapi hari ini saya mau menekankan ya, bukan berarti kalau kita puasa, berarti kita itu tidak bisa marah gitu ya. Saya tahu banyak orang yang awal mereka puasa karena mereka lapar, mereka mudah marah. Tapi jangan menyerah. Bukan berarti, oh karena aku marah, aku batal puasa, aku batal puasa. Puasaku enggak berkenan di hadapan Tuhan. Tidak. Justru ketika kita puasa, itu disingkapkan ya. Orang tuh kalau ditekan, yang asli muncul gitu ya. Apa yang muncul dari kita ketika kita puasa? Mungkin kita marah. Oke, kita bertobat, Tuhan aku minta ampun. Aku mau jadi lebih baik, mampukan aku dengan anugerah Tuhan. Selalu anugerah Tuhan yang memampukan kita untuk menjadi lebih baik. Ya, bagian kita cuma mau. Jangan menyerah kalau kita itu puasanya sikapnya masih belum tepat. Tapi kita mau
maju, kita mau memperbaiki diri kita ya. Bukan berarti kalau puasanya kita, aduh aku salah, aku tadi marah, lalu kita malu sama Tuhan, kita tertuduh, lalu kita berhenti puasa. Jangan sampai seperti itu. Tapi kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mau Tuhan memperbaiki sikap kita, mampukan kita gitu ya. Dan kita jangan menyerah berpuasa, lanjutlah puasa sampai saudara itu merasakan ada perubahan di dalam kehidupan saudara ya. Next lagi Delwin, ke yang sikap dan motif cara berpuasa yang benar. Kemudian kita lanjut dengan mengajarkan bagaimana sikap, motif, dan cara berpuasa yang benar. Dalam ayat 6, memberikan beberapa motif puasa, yaitu apa? Untuk melepaskan belenggu kejahatan. Apapun yang selama ini mengikat kita tanpa kita sadar, mungkin kita mudah marah, mungkin kita mudah menghujat, mungkin kita nggak bisa tahan lihat film pornografi ini, mungkin kita nggak bisa tahan untuk menipu, atau mungkin kita nggak bisa tahan untuk memaki-maki orang gitu ya. Itu seperti belenggu kejahatan yang itu puasa yang benar tuh harus kita mau melepaskan. Kita mau seperti kita itu menekan kedagingan perut kita yang kita membuat diri kita lapar. Itu kita juga harus mau mengendalikan segala hal-hal yang mungkin jahat yang tanpa sadar sering kita lakukan gitu ya. Melepaskan beban yang berat, membebaskan yang tertindas, dan mematahkan setiap hook. Hal ini menantang kita untuk menganggap serius firman Tuhan. Kita harus berhenti memberi alasan untuk tidak berpuasa, karena puasa bukan tentang pemberian ya, bukan tentang pilihan. Oh ini aku memberikan Tuhan apa enggak. Puasa itu adalah perintah. Puasa itu adalah menyatakan ketaatan kita. Jika kita rindu berpuasa, Tuhan yang murah hati akan memberi kita kekuatan untuk melakukannya. Saudara jangan merasa aku sakit mah, aku nggak bisa puasa. Puasa itu bisa dimulai dari yang paling gampang, paling mudah. Mungkin saudara nggak makan, kalau punya sakit mah makan buah dulu. Nanti kalau habis nggak makan buah, nanti saudara bisa kuat, saudara bisa nggak makan nasi, tapi mungkin skip 1 dulu sampai jam 12, nanti sampai jam 2, itu ditambah-tambahkan sesuai kerinduan dan kerelaan hati saudara ya. Tidak ada peraturan yang harus puasa harus dari jam berapa sampai jam berapa. Yang penting adalah persiapan hati. Jangan gegabah, aku mau puasa 3 hari tidak makan, tidak minum, tapi nggak tahan. Nanti nggak ada persiapan hati, nggak tahan. 1 hari sudah nggak tahan, terus aku makan. Nanti saudara malah tertuduh ya. Jadi lebih baik pikirkan dulu, renungkan dulu untuk apa saudara mau berpuasa, dan berpuasa yang seperti apa. Puasa itu bobotnya bukan di dalam seberapa saudara keras terhadap diri saudara ya. Maksudnya, wah aku nggak mau makan, aku nggak mau ini. Tapi bobotnya berpuasa adalah ada di dalam persiapan hati saudara. Jadi bagaimana saudara menjalani puasa itu dengan kesadaran yang tinggi bahwa apa yang saudara lakukan itu karena saudara rindu lebih dekat kepada Tuhan. Kalau saudara cuma tidak makan karena disuruh gereja ikut doa puasa, lalu saudara ngomel lah, wih maka doa ini doa puasa ini susah loh, gini, wah aku pengen makan daging, terus saudara ngiler juga percuma gitu ya. Tapi bagaimana ada keseriusan hati waktu saudara puasa, Tuhan aku sungguh rindu mengalami Engkau, Tuhan aku sungguh mau menang terhadap kedaginganku yang ini. Dan bagaimana saudara memfokuskan diri kepada Tuhan, itulah yang akan membuat puasa saudara itu berbobot dan ada hasilnya ya. Next mungkin Delwin. Puasa adalah latihan rohani ya, seperti doa untuk menyucikan saluran kita agar karunia dan hidupnya mengalir. Puasa juga menghasilkan kekuatan dalam hidup doa kita. Kewaspadaan dan kesadaran rohani kita akan meningkat ketika kita dapat sepenuhnya memusatkan. Ini katanya, sepenuhnya memusatkan hati, jiwa, dan pikiran kita kepada Tuhan. Jadi puasa itu hanya bukan kelaparan ya, tetapi bagaimana kita berpusat setiap saat di mana kita sadar ya, kita memusatkan diri kita kepada Tuhan. Jadi puasa bukan tentang aktivitas. Kalau kita nggak makan, tapi kita nggak pernah ingat sama Tuhan, nggak pernah doa, nggak pernah memusatkan pikiran sama Tuhan, itu diet namanya, bukan puasa. Puasa itu harus
kita harus meningkatkan dan diri kita fokus kepada tujuan kenapa kita mau puasa dan memusatkan hati, jiwa, dan pikiran kepada Tuhan. Ya, dan puasa itu ketika kita lapar ya, itu juga terus-menerus mengingatkan tubuh kita bahwa sekarang rohku yang sedang diisi, rohku yang sedang diisi. Jadi kita nggak ngomel gitu loh, kita nggak ngomel, waduh puasa itu wangel ya. Puasa, lalu kita bercanda dengan ibadah kita gitu ya, wah puasanya gini. Itu sikap yang kita tidak menghormati ibadah kita sendiri kepada Tuhan gitu ya. Dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, bahwa ketika kita mau puasa, berarti kita itu sudah menyiapkan hati Tuhan, aku mau melepaskan apa yang nyaman bagi aku supaya aku bisa diisi olehmu, supaya engkau bisa lebih lagi menguasai aku. Yaitu arti puasa, ya. Contoh dalam Alkitab ya, Esther menyerukan puasa di antara bangsanya karena dia melihat bahwa puasa yang dikombinasikan dengan doa itu memiliki kekuatan yang menggerakkan sorga. Ya, jadi puasa ini bukan sekedar pokok enggak makan, tetapi puasa ketika saudara punya pengertian gunanya apa puasa itu, maka saudara mengerti bahwa puasa ketika dikombinasikan dengan doa itu memiliki kekuatan menggerakkan sorga. Mungkin saudara berdoa dan rasanya doa kok tidak pernah dijawab, seperti ada langit tembaga. Dan ketika saudara mau berpuasa, saudara bertobat, saudara mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, saudara fokus berdoa, maka itu bisa menggerakkan surga untuk menjawab doa saudara. Ya. Dan puasa, bahkan kalau saudara mungkin hanya mau puasa, aku mau mulai 3 hari puasa atau 1 hari puasa. Kalau disertai dengan doa, itu akan menambahkan dimensi baru yang kuat pada doa-doa Anda. Doa-doa saudara itu bobotnya menjadi lebih powerful, bukan doa yang bagaimana ya, kita bisa merasakan lah pokoknya doa kita itu menjadi lebih powerful dan doa kita menjadi lebih terfokus kepada kehendak Tuhan. Ya. Lanjut, apa itu puasa? Puasa adalah pantang, silakan Delwin lanjut. Delwin bisa next ya. Ya. Puasa adalah pantang sebagian atau total keinginan daging dan memfokuskan diri pada pertumbuhan manusia batiniah kita. Ya. Puasa adalah pantang dari apapun atau aktivitas apapun yang mengalihkan perhatian kita dari doa atau persekutuan kita dengan Tuhan. Ya, waktu kita berpuasa tidak makan, kita juga bisa mungkin mengurangi Instagram, Facebook, Tokopedia, Shopee ini ya, buat cewek-cewek juga, buat saya juga gitu ya. Ini hal-hal yang juga sangat menyita waktu perhatian kita ya kan. Kita jangan bilang nggak ada waktu doa, tapi punya waktu lihat Instagram, Facebook itu alasannya. Jadi kalau kita nggak ada waktu, kalau kita puasa ini melatih supaya kita itu mengurangi semua hal yang tidak penting yang terlalu menarik perhatian kita daripada kita itu merenung bersama Tuhan atau mengalihkan persekutuan kita dengan Tuhan. Bayangkan kalau kita bisa mengurangi lihat Tokped, Shopee, Instagram, Facebook 30 menit satu hari, berarti doa kita bisa tambah 30 menit satu hari, ya kan? Nggak, di sini nganggur, pokoknya lihat sosmed, nganggur sosmed pasti kan? Tapi kalau kita mau mengurangi sosmed, kita akan bisa mengalihkan waktu itu untuk kita beribadah, ya. Dan sosmed nggak bisa tolong kita kalau kita lagi ada masalah, atau sosmed bukan penentu hidup kita, tetapi sosmed bisa menguasai hidup kita loh. Makanya kita tuh dari waktu ke waktu kita perlu bisa mendisiplinkan diri kita juga dari pengaruh sosmed ya. Ya, lanjut. Mengapa kita harus puasa? Ya, puasa adalah perintah, bukan saran. Jadi setiap orang percaya itu harus puasa ya. Puasa itu bukan ya kalau kamu dewasa kamu tak sarankan puasa. Enggak. Dulu saya kira puasa itu hanya untuk orang-orang di perjanjian lama. Tetapi waktu saya membangun hubungan saya dengan Tuhan, pelan-pelan saya rindu ya. Saya rindu Tuhan, aku kok kayak gini-gini terus ya. Aku mau menerobos. Terus waktu itu saya dapat tema. Mulailah puasa. Saya mulai berpuasa. Saya nggak berani puasa yang muluk-muluk karena saya takut saya nggak bisa tepati.
Jadi dari puasa dulu 1 hari. Tapi sebelum puasa tuh saya merenungkan dulu berapa hari. Saya mempersiapkan hati saya, Tuhan, aku mau puasa tuh yang benar. Aku nggak mau puasa cuma ikut-ikutan. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa langsung memutuskan, tapi mungkin butuh waktu ya untuk kita itu merenungkan apa yang kita mau. Sebenarnya aku bukan puasa karena aku disuruh puasa, tetapi apa yang aku ingin eh, Tuhan lakukan, apa yang aku ingin, kerinduan apa yang aku bawa di hadapan Tuhan ketika aku berpuasa, itu yang saya bawa gitu ya. Dan puasa adalah cara kita untuk melayani Tuhan. Dalam Lukas 2 ayat 37, kita tahu ada seorang janda namanya Ana ya. Dia melayani Tuhan melalui doa dan puasa siang dan malam di bait suci. Pengabdian utamanya adalah kepada Tuhan dan dia memusatkan perhatiannya kepada Tuhan melalui doa dan puasa. Puasa juga satu bentuk di mana kita mau memusatkan perhatian kita kepada Tuhan, seperti menyembah gitu ya, seperti berdoa gitu. Dan maka kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka kita perlu berpuasa gitu ya. Pengabdian kita yang tidak terbagi itu pasti menyenangkan Tuhan kita. Saudara, kalau Tuhan itu sudah terlebih dahulu banyak memberikan kasih karunia kepada kita, banyak melakukan kebaikan dalam hidup kita. Apakah kita itu hanya mau menerima kebaikan Tuhan tanpa kita itu juga, Tuhan, aku juga rindu mengenal Engkau lebih dalam. Karena kebaikan Tuhan itu bukan hanya untuk kita bilang, Tuhan, Engkau baik, bukan sekedar itu. Tapi untuk Tuhan, aku mau menyenangkan Engkau. Seperti orang tua kita yang mengasuh kita, dia menyatakan kasihnya kepada kita. Waktu kita bertumbuh dewasa, pasti kita juga rindu kan menyenangkan kembali mereka. Tentunya menyenangkan orang tua itu dengan cara bagaimana mereka bisa disenangkan. Menyenangkan Tuhan juga, bukan pakai cara kita, tetapi apa yang Tuhan mau kita. Apa yang Tuhan mau kita, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan, itu ada di dalam firman Tuhan. Kita nggak bisa pakai cara kita sendiri untuk mau menyenangkan Tuhan. Ya, dan puasa itu mempercepat jawaban Tuhan. Dalam Yesaya 58:6-9 mengajarkan kita bahwa doa puasa adalah kekuatan yang dahsyat ketika difokuskan. Kekuatan gelap terjatuh, yang tertindas dibebaskan, yang dianiaya dimerdekakan, yang miskin ditolong, ada pemulihan, ada pencerahan, ada pewahyuan. Kalau saudara mau mengalami pewahyuan, pencerahan firman, saudara juga bisa puasa. Ketika saudara berpuasa, maka rohani saudara diterangi, saudara bisa melihat, mengerti firman dari sudut pandang yang berbeda gitu ya. Dan saudara juga bisa menang terhadap kedagingan saudara. Saudara bisa belenggu-belenggu mungkin yang dulu kedagingan yang saudara nggak bisa menang, saudara mulai bisa menang gitu ya. Dan satu janji dari Tuhan bahwa jika doa yang difokuskan melalui puasa dan sungguh-sungguh dan disertai dengan motivasi yang sungguh-sungguh, itu kita akan menyentuh hatinya dan menggerakkan tangan Tuhan. Ya, saudara apa nggak kepingin menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan? Kalau kita cuma doa tapi doa kita nggak menyentuh hati Tuhan dan menggerakkan tangan Tuhan, maka doa kita nggak akan menghadirkan jawaban. Tetapi kalau doa kita itu disertai motivasi yang sungguh-sungguh dan difokuskan juga melalui puasa, maka doa yang bernilai itu menyentuh, menjamah hatinya Tuhan. Tuhan itu juga bisa dibuat terharu loh oleh apa yang kita bawa di hadapan Tuhan. Tentunya Tuhan tuh melihat hati kita ya. Kalau kita kesalahan, ya apa Tuhan nggak bisa menilai. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh, maka Tuhan tuh juga bisa terharu oleh apa yang kita bawa di hadapannya. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu ya, itu awal-awal saya rindu puasa. Saya puasa 3 hari waktu itu ya. Saya tidak makan, saya minum. Saya nggak berani nggak minum karena saya takut saya nggak kuat. Saya cuma nggak makan. Nggak minum, tapi saya nggak makan. Waktu saya selesai puasa itu jam 12 malam, saya tidur. Tuhan tuh kasih saya mimpi. Tuhan datang, Tuhan berbicara lewat mimpi. Kayak ada gambaran tabernakel gitu ya. Tapi Tuhan tuh hadir. Lalu Tuhan itu berkata gini, aku menerima persembahanmu, bukan karena sempurna, tapi karena kasih karunia. Nah, di situ saya terharu ya. Tuhan sungguh tidak, kita itu meskipun mau memberikan yang terbaik pun sebenarnya tidak akan bisa pernah sempurna. Tapi oleh kasih karunia
Tuhan, itu apa yang kita bawa itu diterima oleh Tuhan. Tetapi justru itu yang membuat kita itu lebih hati-hati untuk mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, itu lebih hati-hati, tidak sembrono gitu ya. Karena kasihnya yang besar itu justru membuat kita lebih lebih menghargai gitu ya, menghargai pribadinya gitu. Next, puasa juga meningkatkan iman kita. Kita baca ya, Matius 17, 19 sampai 21. Kemudian murid-murid Yesus datang dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu punya iman sebesar biji sesawi, nggak besar loh, seperti biji sesawi, kecil seperti itu, seperti telasih itu loh, lebih kecil dari telasih mungkin ya. Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa dan berpuasa. Berpuasa meningkatkan iman kita, berpuasa membuat kita sadar otoritas apa yang ada di dalam kita. Berpuasa membuat kita itu bukan hanya sekedar percaya di dalam otak, tapi percaya di dalam hati. Jadi apa yang kita doakan bukan seperti kita doa kepada angin, tetapi kita tahu ketika kita berdoa berarti kita lagi berbicara kepada surga untuk surga bertindak ya. Dan next, puasa itu juga diadakan ketika kita harus membuat keputusan yang penting ya. Contoh ya di Kisah Para Rasul 13 ayat 2, waktu mereka mau memilih waktu itu pada suatu hari ketika mereka ibadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus. Jadi ketika mereka mau mengutus, memilih pemimpin atau mengutus utusan untuk suatu tugas, itu juga harus diambil keputusan lewat puasa. Puasa berarti kita melibatkan Tuhan di dalam keputusan kita. Keputusan apapun yang besar itu nggak usah keputusan seperti Tuhan hari ini mau pakai baju apa, kita puasa itu nggak penting ya. Tuhan hari ini aku mau ke sini, aku puasa itu nggak penting. Tapi untuk keputusan-keputusan yang besar, kita itu perlu melibatkan Tuhan ya. Mungkin saudara mau mulai pekerjaan baru, atau mungkin mau membeli satu properti, atau atau anak saudara mungkin mulai memiliki calon, saudara bisa berpuasa untuk melibatkan Tuhan. Tuhan, apakah ini jodoh yang daripada Tuhan atau tidak? Dan saya percaya kalau kita mau melibatkan Tuhan, Tuhan itu akan terlibat gitu ya. Tuhan akan menjawab gitu. Cuma hanya seringkali kita yang malas melibatkan Tuhan karena kita merasa gini aja kok aku bisa lah ngatasi gitu. Tetapi kalau kita tidak mau salah ambil keputusan, lebih baik libatkan Tuhan, jangan pakai pengertian sendiri ya. Next, puasa adalah cara untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan ya. Mazmur 35 ayat 13. Pada saat mereka sakit, pakaianku kain kabung dan aku merendahkan jiwaku dengan berpuasa, doaku kembali ke dalam dadaku. Puasa itu mengingatkan kita bahwa Tuhan, kita mau bertobat ya. Kita mau bertobat. Tuhan, aku akui aku bukan orang yang kebal dari dosa gitu ya. Aku mengakui aku salah. Aku mau berubah. Nah, itu arti puasa itu juga bisa untuk itu ya. Dan puasa juga membantu kita berjalan dipimpin Roh. Kita mengerti bahwa seringkali apa yang menjadi kehendak Roh itu seringkali konflik dengan daging kita ya. Ketika kita berpuasa, kita menekan keinginan daging kita agar pengaruh Roh terhadap diri kita itu lebih besar ya. Seperti seringkali kan kita mau bangun pagi, kita mau berdoa, tidur lagi 1 menit, gak apa-apa. Nanti 1 menit, terus bangun, mepet, sudah gak ada waktu, sudah harus kerja. Nah, puasa ini membantu kita menekan keinginan daging, sehingga pengaruh Roh itu yang menguasai kita, itu mendisiplinkan kita. Ketika kita sering berpuasa, maka kita juga, kehidupan doa kita juga lebih disiplin juga, itu pasti. Karena segala kedisiplinan rohani itu saling mempengaruhi ya, dan saudara bisa lebih menang terhadap keinginan-keinginan daging,
saudara juga bisa lebih tidak mudah bolong-bolong membaca Alkitab. Ayo di sini siapa yang baca Alkitab bolong-bolong? Perlu puasa, disiplin. Karena kenapa kita baca Alkitab bolong-bolong? Karena daging kita kuat, roh kita tidak bisa menguasai kita. Itulah alasan, bukan ada alasan lain. Kenapa kita baca Alkitab bolong-bolong? Karena kita tidak dipimpin oleh roh, kita dipimpin oleh daging kita. Kenapa kita doa jarang-jarang? Kenapa? Karena kita banyak dipimpin oleh daging kita, bukan oleh roh kita. Salah satu puasa ini membantu kita melatih diri kita. Aku mau dipimpin roh, aku menekan kedaginganku, ya. Dan puasa juga menguatkan iman kita, ya. Kebanyakan orang Kristen percaya dengan tulus, percaya, tapi percaya di mana? Di pikiran, ya kan? Tapi keyakinan yang di hati itu baru yang menghasilkan mujizat dan keajaiban, ya. Jadi kita itu perlu puasa supaya apa yang kita percaya itu bukan hanya di pikiran tapi masuk ke dalam hati. Dan perjalanan ini saya lupa di gereja mungkin ya, ada satu quote gini, perjalanan dari pikiran masuk ke hati itu seringkali yang lama gitu ya toh. Tapi ketika kita berpuasa itu menguatkan iman kita, ya. Dan ini saya lihat. Ya. Puasa juga memberikan kita iman untuk berdoa bagi yang sakit, untuk menumpangkan tangan ke atas mereka, untuk melihat mereka sembuh dan dibebaskan dari penindasan setan. Puasa menguatkan iman kita untuk melihat keluarga yang hancur dipersatukan kembali. Mungkin saudara lihat gini, wah keluarga ini is no hope lah. Ini tidak bisa balik. Kenapa? Kita nggak punya harapan. Karena iman kita kecil. Tetapi kalau kita mau membangun iman kita itu percaya yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Itu hanya dapat dilihat oleh orang yang beriman. Itu hanya dapat dilihat oleh orang yang percaya bahwa doanya bisa menggerakkan sorga. Kalau kita cuma orang yang punya agama, mari kita berdoa. Tapi waktu doa, sesungguhnya kita bahkan tidak percaya apakah doa kita bisa dijawab. Kita nggak bisa bohong ya, bahwa manusia, secara manusiawi, seringkali itu yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Tetapi ketika kita berpuasa, kita membangun pengaruh roh di dalam diri kita lebih kuat, maka iman kita meningkat, maka kita berani dalam doa, kita juga punya keberanian untuk menggerakkan sorga itu bergerak untuk mengubahkan keadaan kita. Tentunya keadaan bukan keadaan yang sesuai kedagingan kita ya, keadaan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ya, berikutnya, bagaimana kita harus berpuasa? Ya. Next. Ya. Bagaimana kita harus berpuasa? Dalam ketenangan dan kepercayaan. Kita jangan hanya puasa tapi tidak percaya bahwa puasa itu ada dampaknya ya. Dalam ketenangan itu dalam arti jangan koar-koar. Seperti di dalam Matius 6 ayat 16 sampai 18. Itu kan mereka bilang kalau puasa jangan seperti orang munafik. Jangan menunjukkan orang kalau aku sedang puasa, aku ini lagi taat sama Tuhan loh, aku lagi puasa. Tapi Tuhan bilang kalau puasa itu nggak usah digambar-gemborkan untuk orang lain melihat, tapi lakukan hanya antara kamu dan Tuhan yang tahu. Maka Bapa yang melihat yang tersembunyi yang akan membalas kepadamu. Jadi puasa itu ada balasan yang akan kita terima dari Tuhan kalau kita melakukan puasa dengan benar dan percaya. Kalau kita melakukan puasa tapi kita nggak percaya kita bisa dapat apa-apa ya percuma. Segala sesuatu yang dilakukan tanpa iman tidak menghasilkan apa-apa. Tapi puasa yang kita lakukan dengan ketenangan, tidak keluar-keluar, bukan untuk show off, bukan untuk menunjukkan diri bahwa aku ini lebih rohani, makanya aku sering puasa. Tapi puasa yang kita lakukan dengan kerendahan hati, dengan sungguh-sungguh hanya kita tujukan kepada Tuhan dan kita percaya, maka Tuhan itu akan membalasnya kepada kita. Maka akan ada jawaban-jawaban Tuhan. Ada terobosan-terobosan rohani yang Tuhan berikan kepada kita. Dan yang kedua, puasa juga dengan satu pikiran fokus kepada tujuan. Seperti yang tadi saya katakan, apa yang kita mau dalam puasa itu, ya kan? Dan tentunya puasa itu berfokus untuk kita itu melepaskan belenggu-belenggu yang jahat gitu ya.
bagaimana kita itu bisa lebih selaras dengan Tuhan, lebih peka terhadap suara Tuhan, ya. Bagaimana kita itu lebih mengenal hatinya Tuhan. Bagaimana apa yang selama ini menghalangi kita, mungkin kita nggak sadar ada keangkuhan hati, kekerasan hati, yang kita nggak sadar, kita minta Tuhan singkapkan agar itu dirontokkan oleh Tuhan, agar kita itu bisa lebih dekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah dengan kesiapan hati. Sangat penting bagi kita untuk minta kekuatan rohani dari Tuhan. Karena dalam puasa ini kadang-kadang juga tidak mudah ya, kita bisa menghadapi banyak godaan. Kadang-kadang kalau untuk ibu-ibu muda, wah anaknya nanti nakal, ibunya marah gitu ya, lepas kendali gitu ya. Jadi kalau saudara mau puasa, sudah persiapkan dulu, nanti bakal kalau menghadapi anakku marah, aku sudah menyiapkan sikap harus seperti apa gitu ya. Jadi waktu saudara puasa itu saudara harus mempersiapkan diri secara mental, emosional, fisik, spiritual sebelum berpuasa. Jangan hanya kayak gini, yos besok aku puasa. Enggak, persiapkan dulu. Kalau aku menghadapi ini, nanti bagaimana? Jadi waktu saudara menjalankan ibadah puasa saudara lebih bisa mengontrol diri. Itu kalau ada persiapan. Kalau nggak ada persiapan ya bisa lepas kendali. Tentunya jangan menyerah. Kalau sampai terlepas kendali, saudara terus memperbaiki diri, terus minta anugerah Tuhan memampukan. Saya percaya Tuhan mengubah juga kita melalui puasa gitu ya. Meskipun puasa kita mungkin belum sempurna gitu. It's okay karena kita grow, kita bertumbuh gitu ya. Dan tapi kalau kita mempersiapkan hati kita, maka kita itu dapat memenuhi tujuan kita dan tidak memberikan ruang bagi iblis itu mengganggu. Itulah perbedaan. Dengan persiapan kita tuh lebih siaga, kita tuh lebih hati-hati, kita tuh nggak sampai lepas kontrol gitu ya. Dan dalam Alkitab itu Tuhan itu menempatkan puasa dan doa itu sama pentingnya. Jadi kalau kita doa disertai dengan puasa yang tulus, yang motivasi benar, maka Tuhan itu akan bergerak untuk menjawab doa-doa kita. Dan saya sendiri mengalami banyak terobosan rohani itu melalui puasa ya. Jadi bagi saya puasa itu bukan hanya untuk kita lakukan di awal tahun saja. Awal tahun, akhir tahun, kapanpun kalau Tuhan menggerakkan. Kalau kita adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kita mau menerobos, mengenal Tuhan lebih, kita orang yang rela dimurnikan oleh Tuhan, kita mau mengejar Tuhan lebih daripada harta, maka puasa itu adalah suatu disiplin rohani yang tidak dapat kita lewatkan. Tapi itu adalah suatu keharusan. Itu suatu keharusan. Dan saya tahu banyak di antara kita yang sering puasa dan melihat terobosan itu terjadi. Yang dulu hatinya keras, Tuhan pelan-pelan lembutkan. Yang dulu tidak peka, tidak mudah percaya kepada Tuhan, Tuhan tambahkan iman, Tuhan berikan kepekaan, mulai bisa mendengar suara Tuhan lebih jelas, mulai bisa peka terhadap pimpinan roh. Bukankah itu yang kita mau? Kalau itu yang kita mau, hari ini saya mau menantang saudara. Kapan saudara mau mulai puasa? Mulailah puasa dengan sikap hati yang benar. Tidak perlu harus yang muluk-muluk langsung mau puasa yang 40 hari. Tidak usah gitu. Puasa 1 hari dulu. 1 hari saudara bisa dengan persiapan hati yang penuh, yang benar, pikiran yang benar, sikap yang tepat. Saudara rasakan perubahannya. Lalu saudara akan lanjutkan. Kalau saudara merasakan manfaatnya, saudara lanjutkan. Pasti ada terobosan rohani. Dan apa yang saudara alami itu saudara akan kaget karena orang yang tidak pernah berpuasa mereka nggak bisa mengerti apa yang kita alami, terobosan rohani yang kita alami melalui puasa ini. Ya mungkin itu yang saya bagikan, dan apa yang saya bagikan ini saya ambil dari buku ini ya, bukunya James Sing. Ini perjalanan bersama Tuhan melalui doa. Ini buku sangat bagus sekali. Cuma buku ini pakai Inggris. Kalau ada yang mau buku ini mungkin bisa kabari saya, nanti bisa ganti ongkos cetak. Ya, terima kasih. Tuhan memberkati. Apa ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi mungkin yang sudah mengalami manfaat dari puasa, mau bersaksi atau berbagi untuk memberikan motivasi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah memulai gitu. Silakan.
Cemeri. Ya, saya bagikan sedikit ya. Eh, Pengalaman saya waktu saya puasa. Dulu waktu saya pertama, ya awal-awal saya puasa, ya tidak dengan persiapan, cuman pokoknya aku pengen pengen puasa, aku pengen dapat sesuatu gitu ya. Jadi motivasi semuanya salah. Nah, waktu itu juga ipar saya waktu itu datang, itu saya ingat sekali ya, mulai mulai itu saya belajar untuk memperbaiki diri. Waktu itu baru buka pertama kali Haidilau itu ya, jadi waktu itu ipar saya datang, waduh saya nih gini, saya ini kan orang rakus gitu ya, jadi wah ngeliat orang makan, wis gak apa-apa wis, anu pertama menahan gitu ya, itu kan kita dengan kekuatan kita sendiri gitu ya, menahan gak tahan, wis lah break kayak break, terus akhir eh apa namanya, saya makan gitu ya, wis makan gak apa-apa lah gitu ya. Terus setelah saya pulang saya tuh nyesel, saya tuh tenger-tenger gitu ya, karena di dalam hati saya itu dapat teguran gini, jangan punya nafsu rendah seperti Esau ya, menukar hak kesulungan dengan sepiring semangkok kacang merah gitu ya, itu sama dengan saya gitu ya. Aduh, saya itu nyesel. Nah, mulai saat itu saya itu memperbaiki gitu ya, tapi saya memang rasakan gitu dalam waktu saya mengambil puasa, eh, saya mungkin yang terakhir ini saya tidak mengerti gitu ya. Saya ambil puasa, terus saya mikir gini, waktu saya mau mengakhiri puasa itu, saya bilang kok sayang sekali ya. Karena kok saya merasa saya ini nggak dapat apa-apa. Tapi saya tuh nggak ngerti gitu loh. Tapi waktu saya siapin firman untuk anak-anak sekolah minggu, di sana itu saya tiba-tiba itu bisa sadar satu hal. Mungkin saya merasa kok rasanya aku nggak dapat apa-apa, orang lain puasa semuanya mengalami sesuatu gitu ya, tapi aku kok nggak dapat apa-apa, aku ya nggak lihat jawaban Tuhan apa-apa kayak gitu ya. Tapi waktu saya siapin firman itu, Tuhan itu taruh di hati saya, encounter itu pada saat kamu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, segala sesuatu yang jelek di dalam kamu itu dimunculkan kayak gitu ya. Makanya saya waktu itu gini, aku ini puasa tambah aku ini ketok elekku terus, jadi saya ini jadi stres gitu ya, bukan bukan aduh kok kayak gini ya, kok tambah aku nih kok kayak gini, kok muncul semua pikiran-pikiran jelek itu muncul semua ya, seperti yang tadi Teresia katakan ya. Tapi saya tuh nggak ngerti gitu. Dan eh, waktu itu saya sempat dengar dari Pastor Flat ya, dia bilang gini, "Mm, pada saat kamu puasa dia itu seperti apa namanya, api ya, api itu waktu Paulus itu yang ada ular itu loh. Nah, jadi api itu karena dia itu panas, dia akan membawa ular itu keluar. Nah, segala sesuatu yang jelek-jelek itu Tuhan itu mau dikeluarkan dari kita gitu ya. Kenapa? Kalau kita itu pengen mendengar suaranya Tuhan, kita pengen menyenangkan Tuhan, ya apa Tuhan itu bisa mengalir. Kalau masih banyak sumbatan-sumbatan, otomatis segala macam sumbatan-sumbatan itu harus dibersihkan terlebih dahulu supaya Tuhan itu bisa lancar mengalir kayak gitu loh. Karena itu Tuhan itu memunculkan segala sesuatu yang kita sendiri tidak mengerti. Nah, itu dimunculkan waktu kita puasa itu sehingga kita bisa ada kesempatan kita berubah, kita bertobat dari, kita bisa punya kesempatan merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu ya. Dan waktu itu dulu saya juga pernah waktu saya ambil puasa, saya ini mah akut ya. Jadi saya ini dulu sampai kemana-mana saya tuh bawa tabung oksigen gitu ya. Karena kalau saya mahnya kumat itu dada itu sakit tembus sampai ke belakang gitu ya. Dan waktu itu tadi Cingin sempat singgung tentang mah ya, jangan khawatir. Nah, waktu itu saya itu dapat peneguhan untuk saya ini puasa. Saya pengen puasa dan waktu itu saya tuh dengerin Pastor Jentezen Franklin ya. Nah, sebenarnya saya tuh sudah mau tengah-tengah itu hari ketiga mungkin saya itu sudah mau berhenti karena saya sudah muntah, muntah yang kecut itu warna kuning ya. Terus saya tuh sudah konsultasi sama ibu gembala saya, oh kamu berhenti ya, nggak usah kayak gitu gitu ya. Tapi saya dapat peneguhan gitu ya.
waktu dari firmannya dia itu begitu seperti hati saya itu, di dalam hati saya itu kayak kayak begitu berkobar-kobar untuk ya ini buat saya gitu ya, firman ini buat saya. Itu waktu itu dia cerita tentang Raja Yoas ya, nih enggak salah ya. Siapa itu raja yang disuruh mukul, kalau kamu mukul mukul yang banyak, tapi dia cuma mukul 3 kali, akhirnya dia cuma dapat kemenangan itu 3 kali gitu loh. Nah waktu itu dia firman itu, terus kalau kamu mau terima kemenangan yang dari Tuhan, kamu nggak bisa berhenti mukul, nggak bisa titik-titik gitu ya, kamu mukul yang banyak, intinya kayak gitu. Dan saya memutuskan untuk saya melanjutkan dengan, karena saya merasa saya dapat rema seperti itu, saya tuh lanjutkan puasa gitu ya. Tapi ternyata waktu saya selesaikan puasa, waktu itu saya ambil puasa 40 hari ya. Jadi waktu saya selesaikan puasa itu, sejak saat itu Tuhan itu kasih saya kesembuhan. Jadi saya itu nggak pernah sakit mah lagi gitu loh. Yang namanya sakit mah itu hilang, benar-benar hilang. Jadi apa namanya, yang dulu saya sampai pakai oksigen apa sekarang saya kemana-mana ya nggak pernah bawa oksigen gitu ya. Ya memang sesekali ada kumat, tapi nggak pernah kayak kayak dulu itu kan muntah apa kayak gitu ya. Jadi Tuhan itu sembuhkan gitu ya. Mungkin kalau sekarang saya makan sambal terlalu banyak apa apa ya masih masih ada lah, tapi tidak pernah yang seperti dulu sampai dada saya sakit tembus sampai ke belakang punggung, itu enggak ada gitu ya. Karena waktu itu saya tahu ya, waktu saya ambil langkah, satu langkah ketaatan, mungkin saya banyak saya juga tidak mengerti gitu ya, tapi waktu itu saya ambil langkah ketaatan itu, Tuhan kasih saya bonus kesembuhan juga ya. Eh, apa namanya, dalam kehidupan saya rasakan juga waktu waktu puasa ini sebenarnya yang puasa yang terakhir ini saya ini juga salah gitu ya. Jadi tapi Tuhan itu juga terus membenarkan kita gitu ya, kita nggak perlu khawatir wah nanti banyak hal-hal yang kita itu kadang kita itu nggak bisa mengerti seluruhnya, Tuhan kayak gini ini bener nggak. Jadi waktu saya yang terakhir puasa, saya ambil puasa itu karena waktu itu juga dari Pastor Syekina itu kasih peneguhan gitu ya. Jadi saya itu mau puasa. Jadi saya ending waktu akhir Desember. Tapi saya merasa apa yang saya kasih ke Tuhan itu salah gitu ya. Karena saya di dalam puasa itu saya itu kayak mau nyogok Tuhan. Intinya kayak gitu. Kita itu nggak bisa, maksudnya ya yang kayak tadi ingin bilang kita itu puasa untuk nyogok Tuhan. Enggak. Jadi saya waktu itu sempat juga ada satu teman nanya, kamu nggak puasa? Enggak, aku mau membenahi hati saya dulu gitu ya. Jadi saya menata hati, baru saya mulai puasa lagi gitu ya. Karena saya tahu gitu ya, saya ini pengen menerobos ke dalam satu kedalaman yang lebih gitu ya. Supaya kita ini tidak puas untuk satu level ini, kita oh saat gini sudah cukup gitu. Kita harus terus mau menerobos dalam level kedalaman yang terus lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Ya, kayak gitu sih. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin yang lain mau membagikan. Silakan. Aku Yin. Ya, silakan. Open Ya. Ken kalau bisa. Oh ya ya, sebentar. Cari posisi enak. Posisi enak atau posisi cantik gitu. Posisi enak. Oke, halo semuanya. Kelihatan ya Yin. Seger sekarang ya, sudah ya. Luar Seri-seri. Nah, aku mau membagikan sedikit sih puasa ya. Kebetulan aku ke gerejaku GMS kan lagi ada puasa gerakan puasa ya kita, dan puasanya itu ya macam-macam sih ya. Maksudnya kalau aku gini kan puasa kan aku nggak bisa full dari pagi sampai malam ya, karena kan aku harus masak, harus nyicipin makanan gini gitu kan. Tapi aku akhirnya ya ngambil puasa pantang ya, aku nggak makan daging gitu ya.
Gak makan sing aku suka, gak makan daging, itu sing aku lakukan untuk puasa ini. Dan puasa itu sebetulnya memang bukan hanya untuk aku, maksudnya kita itu untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan. Itu benar. Jadi tadi bilang itu benar sekali ya. Dan puasa itu adalah less of me, more of God. Itu ya, sing aku dapat dari aku puasa ini. Dan ketika less of me, more of God, rohaninya kita itu yang dikuatkan dan dimakani dan juga lebih on fire gitu ya. Jadi ketika aku puasa itu banyak hal-hal yang Tuhan itu uh, murnikan dalam hati dan pikiranku gitu ya. Karena fokusku itu selalu ke Tuhan gitu ya. Apa-apa Tuhan gitu ya. Jadi ingat gitu loh. Ketika kedagingannya kita lemah itu rohaninya kita tuh bisa kuat lewat puasa ini gitu. Dan aku juga mengalami hal-hal yang luar biasa ketika aku puasa ini. Aku diluputkan dari suatu scam penipuan. Aku diluputkan oleh Tuhan. Puji Tuhan ya. Eh, Puji Tuhan sekali ya. Dan itu aku aku tahu ketika aku puasa itu aku nggak mudah untuk ditipu orang juga gitu loh karena lebih sensitif ya. Apa hati dan pikiran tuh bisa lebih sensitif, lebih lebih Roh Kudus tuh lebih banyak berbicara gitu ya, bukan pikiranku sendiri, tapi Roh Kudus yang ini yang menjaga ya dan mengasih hikmat gitu. Banyak aku puasa itu banyak sekali. Sing dulu pun waktu aku mau bahasa puasa itu juga hasilnya itu amazing ya, miracle gitu ya. Padahal aku ya tiba-tiba ya pingin puasa gitu, nggak pingin berkatnya tok dari Tuhan, tapi memang memang puasa itu memang tiba-tiba dari hati sendiri gitu. Nah, itu menurut aku itu puasa yang benar ya. Maksudnya ketika kita itu puasanya untuk mendekatkan diri ke Tuhan, less of me dan more of God, itu berkat Tuhan itu akan mengikuti gitu loh. Jadi kita puasa nggak usah untuk karena mencari berkat Tuhan gitu, tapi untuk mencari Tuhannya gitu ya. Untuk kita tuh loh, Tuhan tuh loh selama ini loh sudah baik sama kita gitu kan. Selalu kedagingan terus ya. Kurang, 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 kurang ini, kurang itu ya. Namanya manusia ya, selalu nggak pernah puas ya. Selalu kurang ini, kurang itu. Selalu dikasih ini minta yang lebih, nanti dikasih ini minta yang gini gitu ya. Yang sudah cantik dikasih cantik masih kurang cantik, masih operasi lah apalah gitu ya, masih mau gini gitu. Aduh pokoknya manusia tuh nggak pernah puas ya memang ya. Itu namanya, kita kalau kedagingan terus yang diutamakan ya rohani kita akan turun gitu ya. Tapi dengan puasa ini benar-benar kalau aku rohaniku yang on fire gitu. Dan ketika aku ngalami deep sorrow ya, maksudnya hidup dalam lembah kekelaman itu Tuhan tuh mau pakai gitu ya. Aku percaya Tuhan tuh mau pakai hidupku untuk hal yang lebih besar lagi gitu ya, hal yang uh, luar biasa gitu. Dan pelan-pelan tuh Tuhan tuh tunjukkan, Tuhan bukakan, Tuhan lihatkan gitu. Apa sih mau Tuhan itu dalam hidupku gitu. Dan dalam puasa ini tuh fire gitu ya. Maksudnya waktu itu di gereja GMS itu ada Susan Hetty ya. Bu Susan Hetty itu bilang ya, when you ketika kamu tuh mengalami deep sorrow in your life itu Tuhan tuh prepare you for uh, yang lebih besar lagi gitu ya. Maksudnya akan ada fire dalam
dalam kehidupan rohanimu juga gitu. Ya itu tak tangkep sampai aku sih. Ya itu aku rasa itu ngomongnya juga buat aku gitu ya. Dan puasa ini tuh apa namanya? Bagi aku tuh eh, bukan cuman puasa sing untuk diet-diet gitu ya, bukan ya. Tapi memang bener-bener puasa sing untuk eh, rohaniku sing ini sing lebih on fire gitu ya, on fire tadi itu. Aku seneng sih di GMS ini awal tahun ada gerakan puasa ini. Aku sangat seneng gitu ya. C. Yeni Verudika itu pendoanya syafaatnya Mawar Sharon itu juga bilang di awal tahun kalau kita puasa ya itu akan endingnya nanti akhir tahunnya itu resultnya itu akan kelihatan gitu. Dia bilang gitu. Jadi ketika kita memulai awal tahun dan hidupnya kita itu dengan puasa yang benar, itu nanti akhir tahun tuh you will know the result gitu. Apa dalam hidupmu itu apa? Breakthrough apa? Terobosan apa yang akan terjadi? Jadi startmu sekarang ini itu yang menentukan nanti akhirnya gitu, endingnya gitu. Jadi nggak main-main ya, maksudnya puasanya dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu. Bukan cuman puasa diet atau puasa ikut-ikutan tok karena gereja ngadain puasa, enggak. Tapi itu benar-benar puasa yang harus diawali dengan sungguh-sungguh ya. Less of me, more of God itu tadi. Yaitu sharing dari aku, sekian. Thank you semuanya. Thank you. Wah, tambah lama, tambah cantik, tambah seger. Luar Amin. biasa. Bu Eliana mungkin mau membagikan sesuatu? Esther? Enggak, Yin. Ya, yang lainnya mungkin Bu Ermi atau David? Enggak ya? Atau Yeni? Yeni gimana? Sudah enakan? Oke, kalau nggak ada, Ya, oh ya, Tuhan sudah ada. Agak enakan. Panasnya ya, udah turun. Terima kasih ya doanya. oh ya, flu berat Yeni soalnya. Cemeri bisa tutup dalam doa ya, sekalian doakan Yeni tuh. Flu berat. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu terus Tuhan yang memampukan kami, menderasi setiap kami Tuhan. Sehingga kami mampu melihat anugerah-Mu Tuhan. Dan di dalam anugerah-Mu Tuhan kami mendapatkan kekuatan untuk kami melangkah bersama dengan Engkau Tuhan. Menjalani tahun-tahun ke depan Tuhan. Tuhan kami mau menjalani bukan dengan kami berjalan sendirian, tapi kami mau menjalani bersama dengan Engkau, Tuhan, supaya Engkau berjalan di depan kami, Tuhan, memimpin setiap jalan-jalan kami, mengarahkan setiap jalan-jalan kami, sehingga kami lebih mengetahui lagi apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, benar-benar memuliakan nama-Mu, sehingga Tuhan terang-Mu boleh bersinar di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan, mari Tuhan, Engkau berkarya dalam setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang menjadikan kami indah. Satu persatu Engkau memoles setiap kami, Engkau mempercantik setiap diri kami, Tuhan. Tuhan, sehingga kami dapat, Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Engkau, Tuhan, menjadi semakin serupa dengan gambaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat anugerah-Mu. Tuhan, kami berdoa untuk Jinggin, Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu, pembukaan firman-Mu. Tuhan, kasih-Mu melimpah dalam kehidupannya. Tuhan, Kau tambah-tambahkan
kedalaman di dalam Engkau juga Tuhan. Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini. Tuhan, saat ini kami mendengar firman-Mu Tuhan, ini bukan suatu kebetulan, tapi Tuhan, ini adalah kerinduan-Mu untuk setiap kami ini di-upgrade Tuhan dalam level iman kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa khususnya buat Yeni Tuhan yang saat ini sakit. Tuhan, kami bersepakat, kami menyatukan hati kami bersama-sama Tuhan dalam orang satu Zoom ini juga dengan Yeni. Tuhan, kami bersepakat, kami mintakan Tuhan kesembuhan-Mu turun saat ini Tuhan untuk Yeni Tuhan, biar ada kesembuhan ilahi Tuhan untuk sakit flu-nya Tuhan, segala yang sakit-sakit dalam tubuhnya sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa biar kesembuhan-Mu ini menjadi kekuatan dalam Yeni juga Tuhan, untuk melihat kuasa-Mu nyata bekerja dalam kehidupannya, untuk melihat kemuliaan-Mu, kesembuhan-Mu dinyatakan, sehingga dia boleh melihat bahwa Tuhan, Engkau Allah penyembuh, Tuhan, Engkau Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berikan juga damai sejahtera-Mu bertahta atas Yeni Tuhan, supaya Tuhan di dalam sakitnya ini Tuhan, Tuhan dia merasakan kasih-Mu itu menjamah, melawat dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan yang belum bisa join hari ini Tuhan, Shelly Tuhan, Christine Tuhan, Engkau sendiri juga yang memberkati mereka Tuhan dengan kebutuhan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang mencukupi segala kebutuhan kami, baik jasmani maupun rohani. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap keluarga kami yang ada Tuhan. Engkau sendiri yang menilik keluarga kami Tuhan, Engkau juga memperhitungkan keluarga kami Tuhan, supaya kami semua bersama-sama bisa melayani Engkau Tuhan. Tidak ada satupun dari keluarga kami yang tertinggal, tapi Tuhan, kami bersama-sama melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin, terima kasih. Tuhan berkati, selamat malam.